qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardokum bis sodakoh, obatilah, dawu berobatlah atau obatilah, mardokum penyakit kalian semua, bis sodakoh dengan bersedekah. Nah ini perintah Nabi nih. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau kita ingat itu, ya dia lagi sakit padahal tapi tetap aja dia manggil anak kecil, cucunya padahal bukan cucu. Kadang-kadang ada orang dipanggil dikasih duit, ada orang dipanggil dikasih duit, walaupun nggak seberapa nilainya. Itu orang-orang tua kita, engkong-engkong kita tuh dulu begitu, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi ini nih. Minta doain supaya sehat. Karena kata Nabi, dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakitmu dengan sedekah. Ini ya, saya suka memberikan penjelasan di majelis taklim itu kadang-kadang gini. Ada proposal sampai ke rumah kita, maka di rumah kita ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, ya, ada keluarga yang sedang sakit. Itu proposal ditolak mentah-mentah dengan alasan, mohon maaf ya, keluarga saya lagi sakit nih, lagi mundar-mandir mulu ke rumah sakit, lagi banyak pengeluaran. Mohon maaf saya nggak bisa nih nerima proposal, artinya saya nggak bisa bantu, insya Allah lain kali aja dah. Itu jawaban seperti itu berarti, kalau ada jawaban seperti itu berarti nih orang nggak tahu hadis ini nih. Ya, ini sering saya sampaikan nih di majelis-majelis taklim, baik majelis taklim bapak-bapak di musola, ibu-ibu di majelis taklim manapun. Kadang-kadang dalam tausiah saya juga saya sampaikan, untuk dokter kagak sayang-sayang kita sedekah mulu sama dokter. Emang dokter udah kaya ratusan ribu bahkan jutaan, kagak pakai nolak. Anaknya juga kadang-kadang sok jadi pahlawan, udah mak tenang aja saya yang bayar, yang penting mak sehat. Giliran proposal ada yang begitu ya, proposal buat yatim, proposal buat maulid, apaan ini mak proposal, udah mak tenang aja saya yang bayar. Mungkin langka kali anak yang seperti itu ya. Saya juga belum bisa sih seperti itu. Tapi artinya gini, coba ketika ada yang datang bawa proposal ataupun ada yang datang minta amal, ya, baik dari musola atau dari masjid atau dari panitia ini, panitia itu, ya, misalnya ada keluarga kita yang sakit, ada orang tua kita yang sedang sakit, ya, atau ada anak kita yang sedang sakit, justru ingat hadis ini harusnya. Kata Nabi, dawu mardokum bis sodako, obati penyakitmu dengan sodako. Timbulkan keyakinan kita, berapapun yang kita keluarkan, toh mereka juga nggak matokin kan, tentunya panitia juga nggak matokin, bapak harus sekian ya ngasihnya ya, besok mau ada acara nih, kan nggak seperti itu. Coba kalau di dokter udah harus segitu, ya, udah ada kwitansinya, udah ada resepnya, bayarnya harus sekian ratus ribu, bayarnya harus sekian juta, ya. Ini sangat beda sekali. Apa yang saya bicarakan adalah hal-hal yang faktual, hal-hal yang sering kita rasakan, sehingga kita gampang untuk mengilustrasikannya dan gampang untuk merenung. Jadi harusnya kita itu sebaliknya. Oh ya udah dah, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti saya bantu, tapi nggak bisa sekarang, mungkin hari apa gitu kita janjiin. Nah, lebih dalam lagi coba pahami. Anggap saja mungkin udah berulang-ulang nih kita pergi ke rumah sakit, pulang, belum juga sembuh. Pergi ke rumah sakit, pulang, belum juga sembuh. Padahal udah minum obat, padahal udah dikasih resep. Coba sekarang pikirkan. Begini kita mikirnya. Kita sedang mengalami hal itu, anggap aja tuh proposal yang datang. Misalnya nih, ini proposal kita terima. Hakikatnya ini adalah resep dari Nabi, resep dari Allah untuk kesembuhan kita. Begitu kita buka, buat guru sekian, buat sound system sekian, misalnya maulid nih kan gitu ya, rinciannya tuh di proposal.
buat konsumsi sekian, buat panggung, buat tenda, buat ini itu. Anggap aja tuh resep tuh. Itu resep yang sudah tertulis, yang seandainya resep itu kita jalanin, resep dokter kalau kita patuhin kan insya Allah sembuhnya cepat kita. Nah ini resep dari Allah itu sesungguhnya tuh proposal itu. Makanya ada hadis dawu mardokum bis sodaqoh, obati penyakitmu dengan sedekah. Begitu kita lagi baca proposal, hakikatnya kita itu lagi baca resep untuk kesembuhan keluarga kita yang sedang sakit. Jadi jangan ditolak dengan alasan lagi ada yang sakit. Jangan ditolak. Ya, ini maksudnya mah arahnya ke sana. Kalau ada yang sakit di keluarga kita atau kita lagi sakit, ada orang tukang minta-minta, justru kasih. Ya. Kenapa? Satu, untuk mengamalkan hadis Nabi. Yang kedua, setidaknya orang yang kita kasih itu pastikan doain kita. Maka dari situlah insya Allah kesembuhan akan datang. Inilah keutamaan sodakoh yang kita berikan. Kata Nabi, innaha tobibuka, sesungguhnya sodakoh itu adalah doktermu. Ya, jadi ingat nih saudara-saudaraku sekalian, kalau ada keluarga kita yang sakit, ada saudara kita yang sakit, ingat jangan sedekah sama dokter mulu, dokter mah udah kaya. Coba pikirkan, balik 360 derajat, kita balik pikiran kita, iya ya saya sakit belum juga sembuh-sembuh ini. Kemarin-kemarin ke dokter mulu ratusan ribu, nggak sayang-sayang, ada duit nih, udah cemplungin ke kotak amal, kasih ke masjid, kasih ke musola. Ya, kenapa? Karena memang kata Nabi gitu, obati penyakitmu dengan sedekah.